Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat. Pada pagi hari ini, marilah kita buka pelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, pada pagi hari yang cerah ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran tematik bidang studi IPA. Pada tema 3 ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan, yaitu sistem pencernaan dari hewan dan juga manusia. Tapi pada pembelajaran awal ini kita akan mempelajari tentang alat pencernaan hewan. Hewan apa sajakah? Coba nanti kita amati penjelasan berikut ini. Tapi jangan lupa like, share, and subscribe. Baik anak-anak, sistem pencernaan apakah yang akan kita pelajari? Hewan yang pertama adalah dari golongan ruminansia, yaitu sapi. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang alat pencernaan atau sistem pencernaan dari katak. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari sistem pencernaan dari serangga. Nah, kemudian setelah serangga kita akan mempelajari sistem pencernaan dari burung. Nah, setelah burung kita pelajari, sistem pencernaan berikutnya adalah sistem pencernaan dari ikan. Oke, baik anak-anakku sekalian. Yang pertama, kita akan mempelajari hewan ruminansia, yang dalam hal ini akan saya beri contoh tentang seekor sapi. Mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi, karena setiap tahun kita akan melaksanakan ibadah kurban, yaitu dengan seekor sapi. Anak-anak, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah. Memamah itu artinya apa? Memakan 2 kali, dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, ada lagi kerbau, kemudian rusa, domba, kambing, dan kijang. Nah, anak-anak sekalian, sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan dengan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung yang berfungsi secara spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob. Mikrob itu adalah bakteri dan protozoa. Mikrob dapat membantu mencerna rumput. Nah, anak-anak, baiklah, kita akan segera mempelajari sistem pencernaan pada masing-masing hewan tadi. Silakan. Baik anak-anak, kita akan mempelajari sistem pencernaan hewan ruminansia. Contohnya adalah seekor sapi. Mari kita amati
Baik, perut yang pertama bernama rumen, yang kedua omasum, yang ketiga abomasum, dan yang keempat retikulum. Anak-anak, di manakah letak keempat perut pada sapi tersebut? Kita amati di manakah rumen. Ya, baik. Yang kedua omasum, sudah tahu. Kita amati yang ketiga abomasum dan retikulum. Rumen atau perut besar fungsinya tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Itulah dari fungsi rumen atau perut besar pada sapi. Kemudian yang kedua, retikulum atau perut jala. Fungsinya adalah di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Baik, yang ketiga adalah omasum atau perut kitab. Fungsinya adalah di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Nah, sedangkan yang keempat abomasum atau yang dinamakan perut masam. Fungsinya adalah perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Demikian anak-anak fungsi dari keempat perut pada sapi. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar sistem pencernaan pada amfibi. Saluran pencernaan pada hewan amfibi terdiri atas mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau ventriculus, usus atau intestinum, dan kloaka. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Gigi tumbuh pada rahang atas dan langit-langit yang disebut gigi vomer. Lidah pada katak bercabang dua dan berfungsi sebagai alat penangkap mangsa. Demikian sistem pencernaan pada katak. Baik anak-anak, berikut ini adalah sistem pencernaan pada serangga. Saluran pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, lambung pengunyah atau empedal, lambung, usus, rektum, dan anus. Mulut belalang terdiri atas beberapa alat-alat mulut, yaitu bibir atas atau labrum, bibir bawah atau labium, rahang atas atau maksila, rahang bawah atau mandibula. Bibir atas berfungsi sebagai alat pengecap. Bibir bawah mempunyai sepasang alat peraba. Rahang bawah mempunyai gigi yang tajam untuk mengunyah makanan. Rahang atas mempunyai sepasang gigi yang besar untuk memotong daun. Demikian alat pencernaan serangga. Anak-anak, berikut ini adalah sistem pencernaan pada burung. Saluran pencernaan pada burung terdiri atas paruh, rongga mulut, kerongkongan, tembolok, lambung atau perut besar, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, usus besar, dan kloaka. Itulah alat pencernaan dari burung. Sistem pencernaan pada ikan. Saluran pencernaan ikan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Di dalam rongga mulut terdapat lidah pendek yang berada di dasar mulut. Gigi ikan tumbuh pada bagian rahang atas dan rahang bawah. Bahkan ada yang tumbuh pada langit-langit mulut.
Ikan tidak mempunyai kelenjar ludah, tetapi mempunyai kelenjar lendir dari mulutnya. Lambung merupakan pelebaran dari saluran pencernaan. Ikan mempunyai hati, kemudian mempunyai kantung empedu, serta saluran empedu yang bermuara ke dalam usus. Pankreas dan hati bersatu disebut dengan hepatopankreas. Demikian adalah dari pencernaan ikan.